Whiteboard-nya sudah muncul. Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang himpunan ortonormal. Apa itu himpunan ortonormal? Jadi waktu sebelum UTS kita kan sudah membahas tentang ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam, gitu ya. Dengan kata lain, kita memiliki sebuah ruang hasil kali dalam. Ya, biasanya operasi kali dalam itu kita definisikan, kita lambangkan dengan menggunakan kurung yang siku seperti ini, bukan kurung siku ya. Ini namanya kurung apa ya? Ya pokoknya yang gini ya, yang tajam, kurung untuk sudut seperti ini. Kemudian menggunakan operasi hasil kali dalam, gitu. Ini kita dapat pakai untuk menghitung norm, ya, dan juga sudut. Gitu. Nah, norm teh apa? Norm itu kan panjang ya. Panjang vektor, kita punya sudut, maksudnya di sini sudut antara dua vektor ya. Nah, dengan cara seperti apa menghitung norm? Misalnya kita menghitung normnya dengan memanfaatkan operasi hasil kali dalam ya, yaitu jika kita punya V ruang vektor. Misalkan kita punya V sebuah ruang vektor dilengkapi operasi hasil kali dalam. Seperti ini, kemudian kita punya V kecil ini adalah unsur di V, maka norm dari V kecil ini adalah operasi hasil kali dalam V dengan V, terus dipangkatkan dengan setengah ya. Atau sebaliknya kita bisa menghitung norm kuadrat adalah hasil kali dalam antara V dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian jika kita punya dua buah vektor gitu ya antara U dan V, kita dapat menghitung kosinus sudut antara U dan V dengan cara menghitung operasi hasil kali dalam antara U dengan V, terus dibagi norm U kalikan dengan norm V, gitu ya. Ini yang sudah kita bahas sebelum UTS di pertemuan 6 dan 7 ya. Nah, terus gimana? Oke. Karena kita sudah mengetahui panjang dan juga sudut, maka kita dapat mencari tahu apa itu yang namanya ortonormal. Ya. Apa itu ortonormal? Nah, sebelum kita membahas tentang ortonormal, mungkin saya kembali mari kita lihat kembali yang namanya basis baku ya. Basis baku, katakanlah di R3 ya, yang simpel dulu deh. Basis baku di R3. Basis baku di R3 itu apa ya? Masih ingat bentuknya gimana? Yang IJK itu ya, yang seperti ada di fisika. Jadi 100, terus 010 dan juga 001. Itu. Nah,
Basis baku ini memiliki keistimewaan, yaitu pertama, dia merupakan vektor satuan. Atau istilah lainnya adalah unit vector. Dan juga saling ortonormal. Apa yang dimaksud dengan unit vector atau vektor satuan? Ini adalah vektor yang panjangnya 1. Kalau saling ortonormal gimana? Berarti setiap unsur yang ada di dalam himpunan B ini saling tegak lurus, gitu ya. Jadi kalau ini kita beri nama sebagai, biasanya dikasih nama apa ini teh? E ya. Ini mah E1, E2, E3 karena basis baku. Saya pernah menyampaikan ini kan ya, kalau basis baku itu kalau misalnya kita punya EK gitu, berarti nanti 0, 0, 0, 1, terus 0 lagi, 0. Gitu, dengan satunya ini posisi ke K. Gitu ya. Untuk basis baku di Rn bentuknya seperti ini. Saling ortonormal artinya apa? Berti E1 tegak lurus dengan E2, dan ini tegak lurus juga dengan E3. Gitu ya. Jadi kalau kita punya di dalam grafik itu kan bentuknya satu ke atas, tapi miring. Oke, terus di sini, gini, gitu ya. Ini itu saling tegak lurus, ini tegak lurus ke sini, ini tegak lurus ke situ, gitu ya. Nah, biasanya mana? Ini ya, ini I, ini J, dan ini K. Gitu. Dan ini panjangnya 1. Gitu ya. Nah, tapi kan apakah kita hanya memiliki vektor yang panjangnya 1 dan saling ortonormal itu hanya berbentuk seperti ini saja gitu ya, vektor yang IJK aja, atau E1, E2, E3 aja? Sebenarnya enggak kan, kita bisa aja memutar sedikit si vektor-vektor ini, tapi dengan tetap mempertahankan ketegaklurusannya. Jadi gimana? Ya misalkan kita coba membuat yang sedikit berbeda gitu ya, misalnya kita bikinnya ke sini 1, ke sini 1, terus satu lagi kemana? Satu lagi ke sini misalnya ya. Anggap ini saling tegak lurus, oke. Ya, jadi ini gini, ini ke sini, dan bentar, ini gimana saya gambarin satu lagi. Nah, gitulah ya. Nah, ini kan kalau panjang kita kan tinggal mengatur aja ya, mau diperpanjang, diperpendek, bisa dikalikan dengan suatu skala gitu supaya panjangnya 1. Tapi ya pada dasarnya kita dapat membuat himpunan lain. Tuh. Kita dapat membuat himpunan lain dan juga akan membentuk basis gitu ya. Tapi sama-sama memiliki sifatnya adalah unsurnya unit vektor, persatuan yang saling tegak lurus. Tuh.
ya. Oh, saya lupa belum ngasih ini ceritanya panjangnya 1. Gambar tidak berdasarkan skala ya. Oke. Nah, vektor yang memiliki panjang sebuah himpunan vektor yang anggotanya adalah vektor satuan dan kesemuanya saling tegak lurus kita sebut sebagai himpunan yang ortonormal. Tadi himpunan ortonormal adalah himpunan yang anggotanya vektor-vektor satuan yang saling tegak lurus. Supaya yangnya tidak ada 2, kita ganti sedikit. Himpunan dengan anggota vektor-vektor satuan yang saling tegak lurus. Tuh. Oke, jadi pada sebuah himpunan yang ortonormal ada 2 hal yang perlu kita cek. Yang pertama, apakah panjang setiap vektornya ini 1, dan yang kedua adalah apakah saling tegak lurus setiap kita ambil 2 buah unsur di dalam himpunan tersebut, kita cek apakah saling tegak lurus. Itu ya, jadi yang perlu dicek ini pertama, yang kedua ini ya. Nah, kalau tegak lurus aja kita nyebutnya apa? Bukan ortonormal ya, tapi ortogonal. Gitu. Hati-hati terbalik. Kayak kok saling ortonormal? Oh, maaf ya. Saya salah nulis. Harusnya saling ortogonal. Ortogonal. Tuh. Kalau sekedar ortogonal aja belum tentu panjangnya 1 ya. Kalau ortonormal, ini panjangnya harus 1. Nah, baik, seperti itu. Nah, apakah setiap himpunan ortonormal pasti menjadi basis? Ya, belum tentu ya. Kembali lagi kita melihat ke teorema apakah banyak unsurnya itu sesuai dengan dimensi. Gitu, sesuai dengan dimensi dari ruang vektornya. Jadi misalkan kita punya kalau di R3 terus kita cuma punya E1, E2. Nah, itu kan udah jadi himpunan yang ortonormal ya. Cuma tidak menjadi basis karena kan kurang unsurnya. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita tadi ya, cara mengenali himpunan ortonormal? Untuk mengecek ortonormal, kita cek apakah panjang vektor-vektornya 1. Yang kedua, kita cek apakah saling tegak lurus. Atau saling ortogonal. Oke. Mari kita coba. Coba apa? Coba mengecek ya, apakah himpunannya ortonormal atau tidak. Contoh yang mudah dulu di R3 ya. Apa nih? Maaf kalau jam segini jamnya ngantuk. Harusnya ngopi dulu ya.
Bikin apa nih? Misalnya min 1, 0, 1. Nol dua nol 202 gitu. Ngitung operasi kali dalamnya gimana, pakai Euclid aja ya. HKD Euclidnya yang gimana ya? Ini apa namanya? Jadi pakai kali titik antar vektor ya. Oke, mari kita cek apakah V ortonormal. Oke, jadi kita coba hitung. Beri nama dulu ya. Kita beri nama dulu anggota dari V ini. Kita beri nama V1, V2, dan V3. Tentunya boleh lebih kreatif ya. Mau diberi nama Udin, Siti, dan Ani gitu misalnya boleh juga. Cuma nanti mungkin nulisnya agak panjang ya. Oke, jadi pertama kita mau cek panjang vektor ya. Cek panjang vektor. Berarti karena pakai operasi kali dalam yang Euclid, V1 panjangnya yang pakai yang standar akar dari min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. Terus V2-nya ini berapa? Akar 2. V2-nya 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 0 kuadrat, 2. Dan V3 normnya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat. Apakah ini 2 akar 2 ya? Ya. Oke, jadi kesimpulannya ini panjangnya tidak 1 ya. Oke, ini panjang tidak 1. Nah, sekarang kita coba cek meskipun panjangnya tidak 1, bolehlah kita berharap apakah ini saling tegak lurus. Jadi sekarang kita cek ortogonal atau tegak lurus ya. Gimana ngecek ketegak lurusan atau keortogonalan? Kita cukup periksa apakah hasil kali dalam antara dua vektor itu sama dengan 0 atau tidak. Saya kembali dulu ke yang mana? Ke yang ini ya. Kalau U tegak lurus V, ini jika dan hanya jika hasil kali dalam antara U dan V ini harus sama dengan 0. Nah, jadi kita coba periksa hasil kali dalam antara V1 dan V2. Jadi kita kalikan titik ya. Min 1, 0, 1 dikalikan dengan 0, 2, 0. Ini adalah min 1 kali 0 tambah 0 kali 2 tambah 1 kali 0. 0. Oke. Terus V2 dengan V3. V2 dengan V3. 0, 2, 0 kali titik 202. Jadi 0 kali 2, 2 kali 0, 0 kali 2. 0 juga ya. Terakhir, V1 dan V3. Atau V3, V1 bebas ya, mau yang gimana. Juga itu tidak masalah karena berlaku komutatif. Min 101 kali dengan 202. Oke, min 1 kali 2 tambah 0 kali 0 tambah
1 kali 2. Hasilnya berapa? Min 2 tambah 2, 0 ya. Saya terlalu bawah. Kenapa saya nulis 20? Nah, jadi apa? Kesimpulannya adalah ortogonal ya. Ortogonal tapi tidak ortonormal. Ini ortogonal tapi tidak ortonormal. Kenapa? Karena panjangnya tidak satu. Itu. Ya, sehingga ya yang berlaku cuma keortogonalannya aja. Itu tidak sulit ya. Mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya seperti tadi saya sebutkan ya di yang contoh sebelumnya, yang penting tuh kita udah dapat sekumpulan vektornya yang saling tegak lurus. Nanti kalau mau dibikin panjangnya 1, ya udah tinggal panjangin atau pendekin aja menggunakan perkalian skalar. Gitu. Udah ngambil geometri transformasi? Belajar nggak tentang apa dilasi? Dilasi apa dilatasi ya? Bahasa Indonesianya. Apa aja sih yang transformasi itu ada translasi, rotasi, dan saya lupa lagi. Ya itu dilasi ya. Dibahas nggak sih? Nggak ingat saya ya. Oke, anyway, tadi saya mau ngomong apa? Oh, kalau kita sudah punya vektor-vektor yang saling tegak lurus, yang nanti untuk membuat sebuah himpunan yang ortonormal, kita cukup perpanjang atau perpendek aja si vektornya tanpa arahnya harus berubah. Gitu. Caranya adalah dengan mengalihkan dengan suatu skalar. Oke. Nah, bagaimana agar ini kan kita sudah punya himpunan yang ortogonal, tapi panjangnya belum 1. Supaya jadi panjangnya 1, kita lakukan proses normalisasi. Apakah itu proses normalisasi? Nah, normalisasi vektor adalah langkah yang kita gunakan untuk membuat sebuah vektor panjangnya menjadi 1. Gitu ya. Ini menjadi vektor lain yang panjangnya 1 tapi tadi kan yang penting arahnya ya nggak berubah ya, jadi tetapi arahnya tetap gitu ya. Jadi yang tadinya katakanlah tadinya satu T ke sini, terus yang 1 ke sini, itu lagi kemana ke sini gitu ya. Anggap ini saling tegak lurus. Nah, ini kan panjangnya berbeda-beda. Misalnya yang udah 1 T yang ini gitu ya. Ini panjangnya 1. Tapi yang ini lebih pendek, kurang dari 1. Yang ini malah kepanjangan. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan vektor yang arahnya sama. Jadi sama-sama ke situ. Cuma panjangnya jadi 1 juga. Dan ini gitu ya, panjangnya 1. Nah, yang kita inginkan kan yang seperti ini ya.
Nah, caranya adalah dengan mengalihkan vektor ini dengan 1 per normnya. Jadi misalkan kita punya vektor U gitu ya, maka vektor V yang sama dengan 1 dibagi norm U kalikan dengan vektor U, ini adalah V ini arahnya sama dengan U. V ini adalah vektor satuan. Nanti arahnya sama dengan U. Tuh. Ya. Oke. Nah, jadi dari himpunan yang tadi kita punya, kita dapat mengubah himpunan ortogonal menjadi himpunan yang ortonormal. Caranya gimana? Ya, tinggal setiap vektornya kita bagi aja dengan panjangnya masing-masing. Ya. Mari kita lihat contoh lagi. Salah, masih highlight. Kita lihat contoh yang tadi di R3 ya. Tadi apa vektornya? Min 101, 020, dan 202. Tolong bantu ingat-ingat ya. Tadi kan kita punya V-nya itu min 101, terus 020 dan 202 ya. Nah, ini tadi diberi nama V1, V2, dan V3. Oke, terus tadi kita sudah hitung norm V1-nya ini berapa ya? Akar 2. Norm V2-nya 2. Dan norm V3-nya adalah 2 akar 2 ya. Kayaknya ya. Oh ya, tulisin dulu tadi pakai apa? Operasi kali dalam yang Euclid ya. Nah, jadi supaya kita punya sebuah himpunan yang ortonormal, kita akan ubah ini menjadi, sebut saja himpunan W. Itu dengan W1-nya adalah 1 dibagi norm V1 kali V1. Jadi apa? 1 per akar 2 dikalikan dengan min 101. Jadinya apa? Min 1 per akar 2, 0, dan 1 per akar 2. Kalau nggak suka ada akar di bawah sebagai penyebut, kita bisa tuliskan ini sebagai min setengah akar 2, 0, dan setengah akar 2. Ya, sama aja. Terus kalau W2-nya gimana? W2-nya ya berarti 1 dibagi norm V2 kalikan V2. Jadi apa? 1 per 2 kali 020. 010 ya. Dan terakhir W3. W3-nya adalah 1 per norm V3 kalikan dengan V3. Jadi 1 per 2 akar 2 gitu kali 202. Ini adalah 2 dibagi 2 akar 2, 0, 2 dibagi 2 akar 2. Jadi apa? 1 per 2 akar 2 juga ya. Gitu. Nah, himpunan W besar
yang isinya adalah min setengah akar 2, 0 setengah akar 2, terus 0, 1, 0, dan juga setengah akar 2, 0 setengah akar 2. Nah, ini akan menjadi himpunan yang ortonormal. Gitu. Bener nggak nih ini panjangnya 1? Jangan-jangan tidak 1. Skeptis dulu ya, bener nggak nih? Kita coba hitung lah. Kalau yang W2 mah jelas ya, karena ini norm W2. Ini kan akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ya, ini mah 1. Kalau ini gimana? Norm W1. Ini berarti akar dari min 1 per akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 per akar 2 kuadrat. Jadi apa? Min 1 per akar 2 kali min 1 per akar 2, min kali minnya jadi plus ya, terus 1 per akar 2 kali 1 per akar 2, jadinya 1 per 2. Tambah 0, tambah ini sama 1 per 2. 1. Ini samalah ya. Gitu deh. Jadi kita punya sebuah himpunan yang ortonormal. Ya, jadi kalau kita sudah punya himpunan yang saling ortogonal, kita cukup membagi setiap unsur himpunannya dengan panjang vektor masing-masing. Nanti kita akan dapatkan himpunan yang ortonormal. Tuh. Memang tidak cantik ya vektornya, ada pakai akar-akar dan pecahan gitu. Cuma dalam hal ini dia dijamin panjangnya 1 dan juga saling ortogonal. Gitu. Mau mencatat dulu? Saya mau cek dulu handout-nya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini kan masih yang standar gitu ya, kita pakai R3, kemudian operasi kali dalamnya juga yang Euclid, pakai kali titik gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita bekerja dengan ruang vektor yang lain gitu ya, operasi kali dalamnya juga yang lain. Tentu yang namanya keortonormalan ini akan bergantung dari operasi kali dalamnya. Kenapa? Ya kan seperti tadi di awal juga kan sudah diberikan ya, bahwa kita ngitung, kita menghitung panjang itu bergantung pada operasi kali dalam. Kita ngitung sudut juga sama-sama bergantung pada operasi kali dalam. Sehingga pada saat kita ganti operasi kali dalamnya ya bisa jadi himpunan yang kita punya ini nggak jadi ortonormal lagi gitu ya. Misalnya apa? Kalau misalnya kita punya himpunan yang sama kayak tadi, kita bekerja dengan apa tadi -101 gitu ya, terus 020 dan juga apa tadi 202 ya. Nah, tapi ini di R3. Nah, tapi sekarang operasi kali dalamnya kita definisikan sedikit berbeda. Gitu. Jadi jika kita punya U, V, ini adalah U-nya apa dulu? U1, U2, U3, terus kegedeannya V1, V2, V3. Kita pakai katakanlah ini setengah U1 V1 ditambah 1/4 U2 V2 ditambah 1/4 U3 V3. Gitu. Kita coba ya apakah himpunan V masih tetap ortogonal. Kita coba, oh iya. Sepertinya harusnya saya menggunakan huruf yang lain ya. Ya sudah ya, ini kita beri nama sebagai W1, W2, dan W3. Konsistennya namanya V tapi W. Sudah. Biar samaan. Maksa ya. Oke, kita coba cek. Berarti kita cek operasi kali dalam antara W1 dan W2. Ya, tinggal. Ini gimana? Min 101 kali dengan 020. Oh, kayaknya kalau ini mah sama-sama ortogonal ya.
setengah min 1 kali 0 ditambah 1/4 kali 0 kali 2 ditambah 1/4 kali 1 kali 0. Oke. Ini 0 ya, karena 0 tambah 0 tambah 0. Terus kita cek juga Eko V. W1, W3. Coba yang ini gimana? Setengah kali min 1 kali 2 ditambah 1/4 kali 0 kali 0 ditambah 1/4 kali 1 kali 2. Nah, yang ini mah jadinya min 1 tambah 0 tambah setengah ya. Hasilnya min setengah. Gitu. Dan W2, W3 kita coba. Min 101 dan min 101 lagi. Nol 20 sama 202. Oh, kalau ini kayaknya ortonormal lagi ya. Karena ini setengah kali 0 kali 2 ditambah 1/4 kali 2 kali 0 ditambah 1/4 kali 0 kali 2. 0. Gitu. Nah, jadi ternyata pada saat kita ganti operasi hasil kali dalamnya, apa yang masih tetap ortogonal? Jadi di sini kita punya W1-nya tegak lurus dengan W2, W2-nya tegak lurus dengan W3, tapi W1-nya tidak tegak lurus, lambangnya pakai apa ya? Coret gitu. W1-nya tidak tegak lurus dengan W3. Gitu. Ya. Jadi, ya, saya nggak tahu mungkin gimana ngegambarinnya. Kalau kita bayangkan gitu ya, mungkin ininya gini, terus ininya misalnya ke sana, terus ada yang tegak lurus. Nah, ini ada di rasanya ada di waktu apa namanya, di alai 1 ya, kita kan punya operasi kali silang antara dua buah vektor. Nah, ini tegak lurus ke sini, ini tegak lurus ke sini. Ini W1-nya, ini W3-nya, nah yang ke atasnya ini W2. Ya, mungkin bisa kita bayangkan ternyata jadinya kayak gini. Oke. Ini salah satu contohnya, jadi pada saat operasi kali dalamnya diganti, mungkin sifat keortonormalannya juga akan tidak berlaku. Tuh. Ya. Kita coba lihat yang himpunannya berbeda. Maafkan. Nah, sekarang kita coba lihat yang bentuknya P2 ya. P2 terus operasi kali dalamnya antara P dan Q pakai yang integral 01 P/Q dx. Mari kita lihat apakah basis bakunya
ini ya, basis bakunya ortogonal nggak? Basis baku untuk P2 T apa? Satu X dan X kuadrat ya. Nah, kita coba periksa apakah ini himpunan yang ortonormal. Jadi pertama kita coba cek dulu panjangnya. Kita beri nama dulu tentunya ya, misalkan ini P, ini Q, dan R. Nah, kita coba hitung dulu panjang P. Panjang P apa? Jadinya integral 01 kali 1 kali 1 dx, terus ini pangkat setengah. Jadi apa? Integral 01 dari 1 apa nih? Integral dari 1 X ya. 01 pangkat setengah, jadi 1 pangkat setengah. Kalau 1 ada 1. Oke, ya ini panjangnya 1. Terus non Q. 01 kali X kali X dx. Integral 01 X kuadrat dx pangkat setengah. Sepertiga X pangkat 3. Hasilnya berapa? Akar dari 1/3. Atau 1/akar 3. Atau kalau mau ditulis 1/3 akar 3 boleh ya. Terakhir, R integral 01 X kuadrat kali X kuadrat. Dikurungin aja ya. Dx pangkat setengah integral 01 X pangkat 4 dx pangkat setengah, jadi berapa nih? 1/5 X pangkat 5, masukkan batasnya 01 pangkat setengah, jadi akar dari 1/5 1/akar 5 atau 1/5 akar. Oke, yang panjangnya 1 cuma yang P aja ya, yang lainnya panjangnya nggak 1. Ortogonal apa enggak? Oke, kita coba antara P dengan Q. Berarti ini integral 01 X dx ya. Karena 1 kali X. Setengah X kuadrat, masukkan batasnya 01, setengah. Oke, ini enggak 0. Terus antara P dengan R. Berarti integral 01, 1 kali X kuadrat dx. Jadi apa? 1/3 X pangkat 3, masukkan batasnya 01, 1/3. Dan terakhir, Q dengan R. X kali X kuadrat. Jadi X pangkat 3, ini 1/4 X pangkat 4, masukkan batasnya 01. 1/4. Jadi apa? Ternyata kalau menggunakan operasi kali dalam yang seperti ini, basis baku untuk P2 ini ternyata bukan merupakan himpunan ortonormal. Jadi dia panjangnya nggak semuanya 1 gitu ya. Ini bukan vektor satuan. Dan kita cek dari sini juga ya, dia tidak ortogonal. Tuh. Tapi kok bisa jadi basis baku ya? Kalau basis baku kan biasanya yang cantik-cantik gitu, maksudnya panjangnya 1 dan ortogonal, sama seperti basis baku untuk R2, R3, dan Rn. Tuh. Nah,
Ternyata basis baku ini akan menjadi himpunan yang ortonormal kalau kita definisikan operasi kali dalamnya yang berbeda. Yaitu, tadi kita masih bekerja dengan P2. Kalau misalnya kita punya PX-nya adalah A2X kuadrat, A1X A0, kemudian QX-nya adalah B2X kuadrat, B1X, dan B0, kita definisikan PX QX-nya adalah A2B2 ditambah A1B1 ditambah A0B0. Gitu. Ya. Kita sekarang akan coba cek apakah himpunan basis bakunya 1xx kuadrat, apakah ini menjadi ortonormal? Oke. Tadi apa namanya? Ini P, ini Q, dan ini R ya. Kita coba untuk P. Sekarang panjang dari P-nya apa ya? Panjang P-nya adalah PX pangkat setengah. Nah, kalau yang P ini berarti kan A2-nya 0, A1-nya 0 gitu ya. Tinggal A0-nya adalah 1. Bingung nggak? Ya, intinya membuatnya seperti ini ya. Kita cek untuk yang PX yang ini. Kita akan punya 0 kali X kuadrat tambah 0 kali X tambah 1 gitu ya. Terus yang QX yang kedua ini kan 0x kuadrat tambah 1x tambah 0. Dan yang Rx-nya adalah 1x kuadrat tambah 0x tambah 0 gitu ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini kita mau menghitung norm dari P-nya. Berarti norm dari PX kali PX-nya ini adalah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1. 1. Oke. Sekarang yang Q. Yang Q-nya apa ya? Oh, saya lupa. Pangkat setengah. Ya. QX pangkat setengah. Dapatnya apa nih? 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0. Pangkat setengah. 1 pangkat setengah 1. Dan R. R-nya apa? R-nya berarti Rx pangkat setengah 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0. Pangkat setengah, ya 1 juga ya. Gitu. Oke, kalau kita pakai seperti ini, semuanya jadi vektor satuan. Ya. Ini vektor satuan. Coba kita cek ortonormalnya, ortogonalnya. Jadi kita coba kalikan P dengan Q. P dengan Q-nya jadi gimana nih? Berarti kan 0 kali 0. Terus 0 kali 1 tambah 1 kali 0. 0. Terus P dengan R. P dengan R. Berarti pertama 0 kali 1 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0. 0 juga ya. Terakhir, Q dengan R. Q dengan R berarti 0 kali 1
Terus 1 kali 0. Satu lagi 0 kali 0. 0 juga. Ya, berarti dari sini kita dapatkan PQ dan R-nya ini saling ortonormal. Gitu ya. Ortogonal maksudnya. Dan karena dia vektor satuan dan saling tegak lurus, saling ortonormal, maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan B adalah himpunan yang ortonormal. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Apa nih berarti? Nah, untuk tugas berikutnya, kita hanya membahas ini ya, untuk hari ini seperti apa himpunan yang ortonormal, bagaimana memeriksanya. Kemudian jika kita punya himpunan yang saling ortogonal, jika kita punya himpunan yang ortogonal, bagaimana membuatnya menjadi ortonormal. Tadi tinggal kita kalikan dengan 1 dibagi norm masing-masing vektornya ya. Nah, cuma kalau tadi kan kita bisa mengubah dari himpunan yang ortogonal menjadi himpunan yang ortonormal. Nanti gimana kalau kita dikasihnya itu himpunan yang sembarang gitu? Apakah kita bisa otak-atik, kita bisa geser-geser biar menjadi himpunan yang ortonormal gitu ya? Tidak sekedar memanjang mendekkan vektornya saja, tapi juga menggeser sedikit arah vektornya biar jadi saling tegak lurus. Nah, proses untuk mengubah sebarang himpunan menjadi himpunan yang ortonormal. Lebih spesifik lagi harus basis ya. Untuk hari Kamis kita akan gunakan proses Gram-Schmidt. Proses Gram-Schmidt itu kita gunakan untuk mengubah himpunan yang bebas linier gitu ya, basis himpunan bebas linier ini nanti menjadi himpunan yang ortonormal. Oke, kenapa harus bebas linier? Ya, kalau misalnya nggak bebas linier, jangan-jangan ada vektor 0 gitu di dalamnya. Kita kan kalau vektor 0 dikalikan dengan vektor apapun, ya jadinya 0 semua gitu. Dianggapnya saling tegak lurus. Ya, ini kita akan bahas minggu depan, gimana melakukan proses Gram-Schmidt. Kok minggu depan? Hari Kamis ya. Ini nanti pertemuan selanjutnya. 28 ya. Kok ke-8? Ke-9. Kalau ke-8 masa sekarang. Oke, untuk tugas hari ini, tugas pertemuan ini, kita pakai NPM lagi ya. Jadi tolong periksa apakah, sebentar. Kita coba dulu operasinya seperti apa. Pandang ruang vektor R3. Karena ruang vektor R3 yang dilengkapi dengan operasi kali dalam kayak gimana? UV kayak NPM ya. U1, U2, U3
V1, V2, V3 ini kita definisikan sebagai 1 dibagi N cos 1. Ini back sound-nya kedengaran nggak sih? N plus P plus M plus 1 kali U1 V1 ditambah P per N plus P plus M plus 1 U2 V2 ditambah satu lagi apa? M N P M plus 1 U3 V3. Jadi mirip yang mana? Mirip yang bukan yang ini, mana sih? Nah, mirip yang ini ya. Mirip dengan yang di halaman 6 gitu. Cuma di sini saya sudah berikan nilainya setengah, seperempat, seperempat gitu. Nanti yang di tugas disesuaikan dengan NPM masing-masing gitu ya. Cek notes halaman 6 ya tadi. Oke, terus periksa apakah himpunan apa ya? Himpunan S kita pakai basis bakunya aja ya. Bentar, kalau kayak gini gimana? Oke. 010 001 bukan diperiksa berarti ya. Tolong tunjukkan bahwa himpunan ini tidak ortonormal. Ini harusnya himpunannya ortogonal semua, cuma panjangnya nggak satu, gitu ya. Terus lakukan normalisasi. Gitu. Jadi pada saat kita menunjukkan bahwa himpunan ini tidak ortonormal, kan nanti perlu mengecek, beri nama S1, S2, dan S3 gitu ya. Nanti kan tentu kita perlu mengecek panjang masing-masing S1, S2, dan S3 gitu. Terus nanti kan dicek juga keortonormalannya. Jadi menghitung S1, S2, S1, S3, dan juga S2, S3 gitu ya. Nah, kalau harusnya sih mereka saling ortogonal, jadi hasil kali dalamnya semuanya 0, tapi nanti panjangnya ini bukan 1. Ya boleh nanti dicek seperti apa. Lakukan normalisasi, gimana normalisasinya? Berarti nanti kita kalikan 1/norm S1 kali S1 gitu ya, terus hitung 1/norm S2 S2 dan hitung 1/norm S3 S3.
Itu himpunan barunya ini harusnya menjadi himpunan yang ortonormal. Seperti itu. Ya, apakah ada pertanyaan untuk tugas minggu ini? Ada pertanyaan? Belum ada Bu kalau Talia. Belum ada Bu, mungkin nanti. Oke, ya nanti kalau misalnya selama pengerjaan ada yang mau ditanyakan ya boleh di grup atau ke WA ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja ya pertemuannya. Saya mesti ngapain? Saya mau stop screen sharing. Dan di stop record.